Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para santri, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk membacakan beberapa hadis maupun ayat yang berkaitan dengan keutamaan mencari ilmu. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersemangat dalam sebuah perkara atau bersemangat mengamalkan sebuah amalan, di antara caranya adalah kita mengenal keutamaan apa yang akan kita amalkan. Maka agar kita semangat mencari ilmu, kita akan mengenal bagaimana keutamaan penuntut ilmu ataupun keutamaan ilmu itu sendiri. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Di sana Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah katakan, "Qul," katakanlah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, "Hal yastawil ladzina ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui? Bentuk pertanyaan, ya pada santri sekalian, bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan akan jawaban. Setiap orang tahu. Tidak sama antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Tidak akan sama. Setiap orang mengetahuinya. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ya di antara kita atau manusia semuanya, dia itu tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ya, dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tetapi yang menjadi keanehan adalah dia tidak mau belajar. Dia tidak mau menuntut ilmu. Dan dia tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tapi dia tidak mau mencari ilmu. Ini adalah satu keanehan. Maka hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah katakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat derajat seorang dengan sebab ilmu. Hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berilmu ataupun para penuntut ilmu, mereka memiliki keutamaan, kemuliaan dibandingkan dengan orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian juga hadis yang sering didengar bahwa di antara tanda kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang, Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang ilmu agama. Ya, kata Allah, kata Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memberikan kepadanya berupa ilmu agama. Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang ilmu agama. Ini tanda kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita adalah kita paham dengan agama Islam. Maka hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang berilmu tentunya adalah dengan jalan bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam menghafal, memahami dan belajar. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan di dalam menuntut ilmu adalah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Orang yang pertama abid, yang kedua alim. Orang yang pertama adalah ahlu ibadah, orang yang kerjaannya itu ibadah terus, hari-harinya ibadah. Orang yang kedua adalah alim, orang yang berilmu, penuntut ilmu, ataupun orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian Rasulullah bersabda, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Rasulullah mengatakan keutamaan alim, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahlu ibadah itu seperti keutamaanku, keutamaan Rasulullah dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian atau di antara para sahabat. Ini perbedaan keutamaan antara seorang yang alim, seorang yang berilmu, dengan ahlul ibadah, orang yang hari-harinya dihabiskan untuk beribadah. Keutamanya sangat jauh antara orang yang berilmu dengan orang yang ahlul ibadah tadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan penduduk langit wal ard dan penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, yang ada di sarangnya, wa hatal hur, dan sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada pengajar ataupun pembimbing manusia. Mereka semua bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Ini keutamaan bagi seorang yang berilmu agama, yang dia mengajarkan ilmunya. Maka seluruh penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan yang ada di laut, semuanya mendoakan kebaikan untuknya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi para penuntut ilmu. Kemudian para santri, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda, fadlul alim al abid ka fadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Rasul mengatakan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahlul ibadah, orang yang dihabiskan untuk ibadah hari-harinya,
hari-harinya beribadah terus. Maka jika dibandingkan dengan ahlul ilmi, kata Rasulullah, keutamaannya, perbedaannya adalah seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Perbedaan yang sangat jauh. Ahlul ilmi diibaratkan dengan bintang, bulan, yang cahayanya mengalahkan cahaya bintang. Ini menunjukkan betapa jauhnya ataupun betapa jauh perbedaan antara orang yang berilmu dengan ahlul ibadah. Bagaimana dengan perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang selain dari ahlul ibadah? Tentu perbedaannya lebih jauh dari itu. Kemudian para santri, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini keutamaan yang sangat besar. Para ulama mengatakan tentang hadis ini, seandainya tidak ada hadis yang memberikan keutamaan di dalam mencari ilmu kecuali hadis ini, kata mereka sudah cukup sebagai keutamaan di dalam mencari ilmu. Ini kata mereka, karena besarnya besarnya kandungan hadis ini memberikan keutamaan yang begitu besar kepada para penuntut ilmu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh jalan, baik dia berjalan ataupun dia membaca buku ataupun dia duduk mendengarkan pengajian, intinya jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, kata Rasulullah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sekali lagi, seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu kecuali hadis ini, itu sudah cukup, karena keutamaan yang sangat besar yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan maupun akhwat, berkatalah Abdullah bin Abbas, beliau berkata, innal ladzi yu'allimun nasal khaira yustaghfaru lahu kullu dabatin hatta al-hut fil bahri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beliau mengatakan, sungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan kebaikan kepada manusia, berarti dia orang yang berilmu, akan dimintakan ampunan oleh seluruh binatang yang melata. Seluruh binatang yang melata akan memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu, kepada para pengajar manusia atau pada para pengajar agama, sampai ikan yang ada di dalam lautan. Ini adalah keutamaan bagi mu'alim, bagi pengajar ilmu. Maka para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu, manfaat dari ilmu itu meliputi semuanya. Alam ini itu mendapatkan manfaat ilmu. Mendapatkan manfaat ilmu. Sampai ikan maupun semut itu mendapatkan manfaat dari ilmu. Karena seorang ulama, seorang alim, seorang yang berilmu, dia mengetahui perkara yang haram dan perkara yang halal. Orang yang berilmu memberikan wasiat kebaikan agar dia berbuat baik ketika menyembelih, agar dia berbuat baik terhadap ikan, terhadap binatang, sehingga manfaat ilmu itu mencakup seluruh alam. Sehingga ikan, semut mendoakan kebaikan kepada para penuntut ilmu ataupun pengajar ilmu, karena manfaat ilmu itu meliputi alam ini. Kemudian yang terakhir, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir disebutkan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani, beliau pernah bercerita di dalam videonya,
beliau menceritakan bahwa di daerah Damaskus, di sana ada perkuburan atau ada kuburan yang sangat terkenal. Kuburan yang sangat terkenal, di dalamnya terkuburkan para ulama, para syuhada, para sholihin, dan orang-orang biasa yang lainnya dikuburkan di situ. Pada suatu hari ada seorang wanita yang datang ke kuburan tersebut dan menemui hufar, ya, menemui penggali kubur, ya, tukang gali kubur, meminta kepada tukang gali tersebut agar digalikan kuburan. Kemudian kuburan pun digali. Selang 1 jam ataupun lebih datanglah jenazah. Datanglah jenazah yang akan dimakamkan, yang akan dikuburkan, dengan diiringi hanya beberapa orang saja. Hanya sedikit orang yang mengiringinya, yang menghantarkan jenazah tersebut. Kemudian si penggali kubur, ya, dia pun salah satu dari orang yang memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat. Dia pun turun menerima jenazah yang akan dimasukkan ke liang lahat. Ketika akan meletakkan jenazah di lahat atau liang lahat, si penggali kubur dia melihat keanehan atau melihat keajaiban. Tiba-tiba kuburan terbuka atau dibukakan atau dijadikan sebagai taman dari taman surga. Kemudian dia melihat juga ada dua penunggang kuda yang datang kepadanya. Kemudian dia mengambil jenazah tersebut dan dibawa pergi. Dan si penggali kubur tersebut, karena dia tidak tahan dengan keanehan tersebut, keajaiban tersebut, dia pingsan. Dan tidak ada yang mengetahui kejadian itu kecuali dia. Orang-orang di sampingnya dia tidak melihat apa-apa, melihat biasa-biasa saja. Tapi penggali kubur melihat keanehan sehingga dia pingsan. Kemudian dia diangkat ke atas, diperciki air sehingga dia sadar kembali normal. Kemudian orang-orang bertanya, ada apa denganmu, kenapa denganmu? Dia pun bercerita tentang keanehan tersebut. Kemudian orang-orang di sekitarnya pun berkata itu hanya sekedar halusinasi saja, dan mereka tidak mempercayakan hal itu, menganggapnya ada hal hayalan ataupun satu yang hayalan. Kemudian berlalu beberapa bulan, selang beberapa bulan datanglah wanita tersebut. Wanita tadi yang sebelumnya meminta digalikan kuburan datang kedua kalinya untuk digalikan satu kuburan lagi. Dia pun menggali kuburan, digalikan kuburan yang berikutnya. Selang 1 jam ataupun lebih datanglah jenazah, dikuburkan di situ. Dan salah seorang yang meletakkan jenazah tersebut di lahat adalah penggali kubur tersebut. Dia ikut turun. Kemudian terjadilah kejadian yang sama seperti sebelumnya. Dia melihat keanehan, tetapi dia tidak pingsan. Dia melihat bahwa liang lahat atau kuburan dibukakan sehingga seperti taman surga. Kemudian datanglah 2 orang penunggang kuda yang membawa pergi jenazah tersebut. Dia tidak pingsan yang kedua kalinya. Kemudian dengan segera penggali kubur tersebut dia menemui wanita tersebut, bertanya kepada wanita tersebut, siapa jenazah tersebut, atau siapa orang yang meninggal tersebut. Si wanita menjawab, dia adalah putraku, dia adalah anakku. Dan sebelumnya, kata wanita tersebut, sebelumnya yang meninggal, laki-laki yang meninggal itu juga putraku. Jadi saya tertimpa musibah, 2 putraku meninggal dunia. Wanita itu menjawab, ada apa? Wanita itu bertanya, ada apa? Emangnya kenapa? Kemudian barulah si penggali kubur menjawab, bertanya, mengisahkan, menceritakan bahwa saya melihat keanehan, saya melihat keajaiban, bahwa yang pertama kali dulu begini begitu, yang kedua
pun demikian. Kemudian dia bertanya, apa amalannya, apa yang telah dia kerjakan sehingga mendapatkan kemuliaan, keagungan seperti ini. Kemudian wanita itu menjawab, adapun anak saya yang pertama, dia adalah penuntut ilmu. Ya, dia penuntut ilmu. Adapun yang kedua adalah tukang kayu, bekerja sebagai tukang kayu, yang mana hasilnya diberikan atau untuk membiayai saudaranya tersebut, dan kedua-duanya sudah meninggal. Kemudian setelah mendengar jawaban wanita tersut, penggali kubur langsung meninggalkan pekerjaan sebagai penggali kubur. Dia langsung segera datang ke Masjid At-Taubah dan dia bertanya kepada Syekh di situ, dan umurnya pada saat itu ketika menggali kubur tersebut meninggalkan profesinya penggali kubur dan beralih menjadi penuntut ilmu. Dia tinggalkan profesinya, pergi ke Masjid At-Taubah, bertanya kepada para ulama di situ. Dia belajar, dia menghafal Al-Quran, hadis, menghafal matan, sehingga beliau menjadi seorang ulama besar. Beliau menjadi seorang ulama besar yang terkenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Haffar menjadi ulama besar, dan keturunan beliau, anak-anak beliau, cucu beliau, ya semuanya menjadi penuntut ilmu. Artinya dia terdorong menjadi penuntut ilmu adalah karena melihat satu kejadian yang aneh atau keajaiban yang dia lihat, sehingga mendorong dia menjadi penuntut ilmu. Maka dari kisah tadi, ya, itu memberikan dorongan, motivasi bagi kita agar bersemangat mencari ilmu, bahwa keutamaan ilmu tidak sedikit, sangat besar. Ya, penuntut ilmu yang meninggal, ya, dalam kisah tadi, ya, dilapangkan kuburannya, bagikan taman. Kemudian yang kedua juga bagi para penanggung biaya yang menuntut ilmu, ya, orang tua wali yang membiayai anaknya belajar ilmu agama, yang membiayai anaknya mondok untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami Al-Quran, memahami hadis, baginya keutamaan yang besar. Dalam kisah tadi keutamaannya sama. Ini menunjukkan bahwa yang dikeluarkan, yang diinfakkan oleh wali santri untuk membayar SPP dan segalanya dari biaya-biaya itu bernilai pahala di sisi Allah. Pahalanya tidak tanggung-tanggung, pahalanya sangatlah besar. Ya, mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita semua agar semakin giat di dalam mencari ilmu, menghafal Al-Quran maupun menghafal hadis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.